mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, salam jemaat Tuhan dikasihi. Pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan karena waktu Tuhan dan masa Tuhan yang sangat luar biasa. Dan pada saat ini kita sangat bersyukur karena kita memiliki kesempatan sekali lagi untuk merenungkan, mendengar firman Tuhan. Dan pada saat ini dan sebelumnya kita akan memulakan, kita mempelajari firman Tuhan. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan dalam doa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Dan kami serahkan kehidupan kami dan saat ini Tuhan, kami akan mendengar belajar daripada firman-Mu. Berkati setiap pribadi kami, berkati kami Tuhan waktu kami mendengar belajar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan akan terus membentuk, memberkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat ini kita akan belajar daripada pembahagian firman Tuhan. Dan saya akan membawa satu kalimat firman Tuhan yang kita akan pelajari pada saat ini, yaitu tentang Yesus Kristus adalah jawaban kehidupan kita. Yesus Kristus adalah jawaban kehidupan kita. Dan kalau kita lihat, apa membuktikan bahwa Yesus adalah jawaban kehidupan kita? Kita akan melihat dalam satu bahagian firman Tuhan terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 13 yang berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita lihat, mengapa Yesus sebagai alasan jawaban dalam kehidupan kita? Jadi terbukti bahwa firman Tuhan yang kita lihat dan baca sebentar tadi yaitu tentang segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahwa Yesus adalah dapat menanggung semuanya. Dan segala perkara kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, apa buktinya bahwa Yesus dapat menanggung segala perkara dapat yang Dia tanggung dalam kehidupan kita, yang memberi kekuatan kepada kita dalam kehidupan kita. Nah, pada saat ini kita akan belajar ada 3 perkara tentang bahwa Yesus adalah jawaban kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan belajar yang pertama yaitu bahwa buktinya bahwa Yesus sanggup menerima
siapapun kita. Yesus sanggup menerima siapapun kita dan apapun keadaan kita dalam kehidupan kita pada hari ini. Kalau kita lihat dalam satu firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 11 ayat 28 berkata begini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi terbukti bahwa Yesus sanggup menerima siapapun kita, apapun jawatan kita, apapun posisi kita. Mungkin kita sebagai orang yang besar, mungkin kita sebagai orang pemimpin, mungkin kita sebagai orang atasan, ataupun kita sebagai orang biasa, orang berpangkat, orang ternama, dan siapapun keadaan. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, bahwa Yesus sanggup menerima siapapun kita. Jadi kata Yesus berkata kepada kita itu, "Marilah kepadaku semua yang merasa letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, terbukti di sini bahwa Yesus memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Marilah, dan Tuhan mengatakan bahwa perkataan marilah kepadaku, kepada sesiapa yang merasa letih lesu. Berkata tidak memilih siapapun dia, bangsa apapun dia, posisi apapun dia. Jadi Bapak Ibu Setuh yang saksi jemaat Tuhan, kalau kita lihat bahwa Yesus adalah jawaban dalam kehidupan kita. Yaitu Yesus memberi dan menerima dan memberi satu perkara yang baik, yaitu tawaran yang baik ke dalam kehidupan kita, yaitu Yesus menerima apapun keadaan kita. Yesus menerima siapapun kita. Meskipun jawatan kita, suku kita, bangsa kita tidak memilih siapapun bangsa kita, tetapi Tuhan tetap memilih keadaan kita. Tapi itu Tuhan tetap menerima kita. Seperti kata firman Tuhan di sini, "Marilah kepadaku," jemaat Tuhan yang saya kasihi, mungkin yang beban berat ataupun masalah dalam kehidupan kita yang kita hadapi pada saat ini. Yesus berkata dia sanggup menerima. Bahwa Yesus sanggup menerima apapun keadaan kita, siapapun kita. Sebab itulah dia berkata, "Marilah kepadaku, kepada siapa yang merasa letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jemaat Tuhan dikasihi Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus adalah jawaban kehidupan kita, bahwa dia sanggup menerima. Yang pertama kita lihat. Jadi yang kedua kita lihat di sini adalah dia sanggup mengampuni. Bagaimana kehidupan kita? Hidup kita berdosa di hadapan Tuhan dan tantangan masalah pribadi kita, dan sudah kita tidak dapat selesaikan, ataupun kita sudah jauh daripada Tuhan, ataupun masalah yang kita hadapi dan susah untuk kita selesaikan. Kita lihat di sini bahwa Yesus adalah jawaban kehidupan kita. Dan apa buktinya Bapak Ibu Saudara dikasihi? Yaitu dia sanggup mengampuni kita. Satu firman Tuhan dalam Perjanjian Lama berkata begini dalam Mazmur 103 ayat 3 berkata, "Dia yang telah mengampuni segala kesalahanmu, yang telah mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu." Jadi kalau kita lihat bahwa Yesus telah menyembuhkan segala penyakit kita. Kalau kita lihat di sini bahwa dia yang telah mengampuni dosa kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kita orang berdosa dan Tuhan telah mengampuni dosa kita, mengampuni segala pelanggaran kita dalam kehidupan kita yang kita hadapi pada saat ini. Nah, terbukti bahwa di sini Yesus Kristus sanggup mengampuni. Dan apa cara kita lihat bahwa Yesus sanggup mengampuni? Terbuktinya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa saya dan saudara. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita pada saat ini, bahwa Yesus adalah jawaban kehidupan kita. Perkataan yang kedua itu Yesus sanggup mengampuni dosa kita. Mengampuni segala kesalahan kita. Apapun kesalahan yang dihadapi oleh manusia pada hari ini. Apapun kesalahan yang dihadapi oleh tantangan dunia pada hari ini. Kita lihat waktu kita datang kepada Tuhan. Waktu kita datang menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Bahwa satu tantangan yang kita hadapi dalam keadaan dunia pada hari ini tidak dapat yang kita bayangkan, bahwa Tuhan Yesus sudah siap untuk menerima dan mengampuni semuanya. Dan Tuhan telah menjawab semua doa kita dan pergumulan kita yang kita hadapi pada saat ini. Dan jemaat Tuhan dikasihi, Yesus sanggup dan Tuhan sanggup mengampuni dosa kita. Apapun keadaan dosa kita dan kelemahan yang ada pada kita, mungkin kita mengalami dosa yang sudah penuh dalam kehidupan kita selama ini, yang susah untuk kita keluarkan dalam diri kita. Terbukti bahwa Yesus adalah pengampunan dosa. Sebab kalau kita melihat, akulah yang membawa pengampunan dosa, yaitu kata Yesus. Kata Yesus berkata bahwa dialah membawa pengampunan dosa, itu kata Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi, kalau kita lihat pada hari ini, terbukti bahwa Yesus sanggup mengampuni dosa kita. Nah, jemaat Tuhan dikasihi, tidak ada alasan lagi kita berkata,
Tiada siapa yang sanggup mengampuni dosa saya. Tidak ada siapa yang sanggup memaafkan kesalahan saya. Tetapi kalau kita lihat perkataan sanggup yang diberikan Yesus di sini adalah sanggup menerima dan sanggup mengampuni dosa kita. Nah, jemaat Tuhan dikasihi, itu yang kedua, dia mengampuni. Yang ketiga kita lihat di sini bahwa apa buktinya bahwa Yesus memberikan jawaban dalam kehidupan kita untuk kita pada hari ini. Kalau kita lihat, Yesus sanggup dan dia sanggup memulihkan keadaan kehidupan kita. Terbukti bahwa Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita pada hari ini. Segala yang kita sudah hadapi, segala yang kita sudah alami dalam kehidupan kita, bahwa Yesus telah pulihkan. Mungkin satu tembok, mungkin satu tantangan, mungkin satu benteng yang setelah membelenggukan kita pada hari ini, dan dunia kita sebelum ini, dan Tuhan telah meruntuhkan semuanya. Tembok-tembok dan benteng-benteng yang membelenggu hidup kita, sehingga Yesus sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Jemaat Tuhan, saudara dikasihi pada saat ini, inilah masa pemulihan Tuhan dalam kehidupan kita. Masa pemulihan di zaman akhir zaman pada hari ini, dan manusia akan melihat, dan orang akan melihat perbuatan Tuhan pada hari ini sungguh nyata dan sungguh kita tidak dapat kita bayangkan bahwa Tuhan sudah mulai memulihkan keadaan dunia pada hari ini. Ingat jemaat Tuhan dikasihi, kehidupan kita sudah mulai menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan kita mulai sudah melihat keadaan kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita. Dan itulah buktinya bahwa Yesus sudah memberikan satu jaminan bahwa Yesus sudah sanggup mengampuni dan juga sanggup memulihkan keadaan kita. Dalam perkataan firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan yaitu Hosea pasal 14 ayat 5 berkata begini, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Jadi perkataan firman Tuhan di sini adalah aku akan memulihkan keadaan mereka dari penyelewengan. Dari hal-hal yang menyelewengkan kehidupan mereka, Tuhan sudah pulihkan. Jemaat Tuhan dikasihi, keadaan kita pada hari ini bahwa Yesus telah mengampuni kita, telah menerima kita, dan juga telah memulihkan keadaan kita. Kalau kita lihat kehidupan kita pada hari ini bahwa Tuhan sudah memulihkan keadaan kita. Terbuktinya bahwa kita hidup adalah sudah dimerdekakan. Nah, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi, untuk kita terus melihat bahwa dan buktinya bahwa Yesus sudah sanggup memulihkan keadaan kehidupan kita. Jadi dia memulihkan kehidupan kita daripada penyelewengan. Segala penyelewengan kehidupan kita pada selama ini, segala yang kita lakukan selama ini mungkin tidak bertentangan dengan kehidupan kita, ataupun bertentangan dengan firman Tuhan, ataupun membuat kehidupan kita rasa serba salah dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi, marilah kita datang kepada Tuhan pada hari ini. Jadi kita lihat bahwa kesanggupan Yesus itu adalah memberikan pemulihan dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi jemaat Tuhan, inilah masa pemulihan kehidupan kita pada hari ini. Dan mulailah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita merasakan kehidupan kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Marilah kita melihat dan memandang Tuhan, sebab perkataan Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Dan Yesus sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Kehidupan kita pada hari ini kita harus jalani seperti biasa, dan kita harus menjalani kehidupan kita dan menghadapi tantangan. Tetapi tantangan yang kita hadapi sudah dilepaskan oleh Yesus. Karena Yesus telah memulihkan kehidupan kita dari segala penyelewengan, dari segala hal-hal yang menghantui hidup kita, dari segala hal yang membuat kehidupan kita sehingga kita merasa serba salah dan merasa kehidupan kita tidak baik di hadapan Tuhan, dan kita ingin menjauhkan diri kita di hadapan Tuhan. Tetapi kita masih ingat bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Jemaat Tuhan dikasihi, inilah perkataan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita pada saat ini, yaitu bahwa Yesus adalah sumber jawaban kehidupan kita, yang membuktikan dia sebagai sumber jawaban adalah dia sanggup memulihkan keadaan kita. Nah, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi, tiga perkataan yang saya berikan untuk kita pada saat ini adalah satu perkara yang akan membangun hidup kita, memperingatkan kita sentiasa untuk kita terus maju dalam iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Yesus adalah satu-satunya jawaban kehidupan kita. Dan buktinya bahwa dia sanggup. Mengapa dia mengatakan bahwa sanggup memberi jawaban dalam kehidupan kita adalah karena dia akan memberikan segala perkara. Dikatakan segala perkara dapat dia tanggung. Dapat Yesus tanggung, dapat Tuhan tanggung. Yang akan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Yaitu kalau kita lihat tiga perkara yang kita lihat di sini adalah Yesus sanggup menerima kehidupan kita. Yesus sanggup mengampuni dosa kita, dan Yesus sanggup
memulihkan keadaan kita. Siapapun kita dan apapun keadaan kita, dimanapun posisi kita, jemaat Tuhan yang saya kasihi, marilah kita bergerak maju dan jangan kita mundur dan jangan kita menyerah kalah, tetapi kita harus terus maju dan iman kita dan tetap berdoa dan saling mengampuni dan saling mengasihi satu sama lain. Seperti Yesus berkata di sini, kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Untuk itu kita lihat 3 perkara di saat ini, yaitu mengapa Yesus menjadi bukti karena jawaban dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar 3 perkara di sini. Yesus sanggup karena dia sanggup menerima siapapun kita dan juga dia sanggup mengampuni dosa kita. Bagaimanapun keadaan kesalahan kita, dosa kita mungkin besar kecil dalam posisi kehidupan kita pada hari ini, Tuhan sanggup mengampuni. Dan kesalahan apapun dia telah mengampuni dalam kehidupan kita. Dan juga kalau kita lihat, keadaan apapun yang telah membelenggu kita, benteng yang besar, penyelewengan, hal yang menghantui hidup kita, yang membebankan keluarga kita, membebankan pribadi kita, sehingga kita susah lepas untuk masalah kita. Kita harus ingat bahwa Yesus sanggup untuk memulihkan keadaan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita melihat, perhatikan kehidupan kita baik-baik. Untuk hari ini, untuk masa ini, dan untuk ketika ini, kita akan bergerak, kita akan maju. Sebab Tuhan di pihak kita. Kita tahu bahwa Yesus adalah jawaban yang benar dalam kehidupan kita. Karena kita tahu dia menerima, dia mengampuni, dan juga memulihkan kehidupan kita. Firman Tuhan yang saya sampai di sini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.